cerita akan berfokus pada seorang informan kepolisian bernama Lee Kang-soo. Biasa dipanggil Kang-soo, sesuai profesinya yaitu informan. Saat ini Kang-soo sedang dimintai bantuan oleh pihak kepolisian untuk menginterogasi seorang pecandu narkoba yang dengan keahlian bersilat lidahnya. Kang-soo berhasil mengajak si pecandu bekerja sama dengan imbalan uang dan kebebasan. Oke, selesai dengan si pecandu, Kang-soo pun menemui kawan lamanya yang dulu pernah ia bantu bebas dari penjara. Ia bernama, kita panggil saja si kawan. Sama seperti pencandul sebelumnya, si kawan juga dimintai informasi terkait nama distributor, pemasok, dan kurir narkoba yang kasusnya sedang diusut oleh kepolisian. Sehingga dalam waktu singkat, Kang-soo berhasil mengantongi seluruh informasi penting itu, dan polisi bisa langsung beraksi saat itu juga. Karena polisi mengalami kesulitan dalam melakukan penangkapan, Kang-soo sampai harus turun tangan langsung ke lapangan untuk membantu mereka semua. Don kurang dari 1 minggu polisi berhasil mengusut kasus narkoba ini, dan sampai disiarkan di televisi, yang semua itu bisa terjadi karena bantuan dari seseorang yang perannya sangat penting sekali. Siapa lagi jika bukan Kang-soo, sang informan terbaik di negara Korea. Dan inilah Yadang Desnit. 3 bulan sejak kasus itu selesai, Kang-soo yang memang sudah dekat dengan para petinggi polisi pun terlihat sedang menyupiri salah satu kepala polisi daerah setempat. Ia tidak sadar jika para polisi di negara luar sana itu sanggot-sanggotlah licik, habis manis, sepah dibuang ketika jasanya sudah tidak dibutuhkan. Kang-soo langsung dijadikan kambing hitam saat mereka sedang membutuhkan seseorang untuk dijadikan tumbal, sehingga alhasil Kang-soo pun langsung dijebloskan ke dalam penjara gara-gara dijebak kasus narkoba, di mana sipir penjara memberi beritahu jika di tempat ini, di penjara ini, Kang-soo harus menaati 2 peraturan penting, yaitu jangan injak ambang pintu dan jangan kentut sembarangan, dan tebak apa yang justru ia lakukan. Setelah dihajar rami-rami oleh teman satu sel, Kang-soo harus mengalami penderitaan lain, yaitu direndahkan dan dibuli hampir setiap hari. Namun, ia tetap sabar dan tidak melawan sama sekali. Keberuntungan pun datang ketika ada seorang jaksa bernama Gu, atau biasa dipanggil si Abang, sedang membutuhkan seorang informan yang cerdas untuk membongkar jaringan narkoba berskala besar yang setelah melihat satu persatu biodata para narapidana, si Abang pun langsung tertarik dengan sosok Kang-soo untuk ia jadikan sebagai informan pribadinya. Tanpa bertele-tele, si Abang pun langsung menawarkan kebebasan untuk Kang-soo apabila mau menjadi informan pribadinya. Namun, untuk menguji seberapa hebat Kang-soo dalam keahliannya, si Abang pun melakukan tes daya. Ingat untuk melihat seberapa cepat dan akurat ia dalam mendengar dan mengingat suatu informasi. Lulus tes uji coba, si Abang pun memperlihatkan papan para tersangka yang harus berhasil mereka berdua tangkap. Kebetulan, salah satu tersangkanya adalah teman satu Selangsu sendiri, yang berperan sebagai pengedar. Sehingga untuk mencari informasi lebih lanjut terkait jaringan yang lebih besar, Kang-soo harus bisa sedekat mungkin dengan si pengedar tersebut, dan cukup dengarkan saja apa yang keluar dari mulutnya. Dan, ya, Kang-soo nekat memukul napi lain yang menjadi saingan si pengedar di penjara ini. Itu semua ia lakukan hajeni, mencari perhatian si pengedar supaya biasa diajak gabung masuk dalam kelompoknya. Namun konsekuensinya, Kang-soo harus bonyok berkali-kali akibat dikeroyok oleh para napi tersebut. Pada puncaknya, Kang-soo meminta sedikit bantuan dari si Abang untuk menjebak napi tersebut, agar seolah menyelundupkan narkoba di penjara ini. Sehingga setelah semua pengorbanan yang ia lakukan, si pengedar akhirnya mengajak Kang-soo untuk duduk bersama kelompoknya dan mulai mendengarkan setiap informasi yang keluar dari mulutnya. Kurang dari 1 bulan, Kang-soo sudah berhasil mendapatkan semua nama tersangka yang sedang si Abang incar. Sehingga alhasil, si Abang pun naik jabatan menjadi wakil kepala jaksa berkat bantuan dari Kang-soo yang menjadi informan pribadinya. Sementara untuk Kang sendiri, sesuai kesepakatan, ia langsung dibebaskan dari penjara dan kini menjadi teman atau orang terdekatnya si Abang jaksa. Melihat potensi Kang-soo yang sangat besar, si Abang tertarik untuk tetap mempekerjakan Kang-soo menjadi informannya. Bahkan, ia dengan tulus mengatakan,
jika Kang Su sudah dianggap seperti adik kandungnya sendiri. 3. Bell, si abang terlihat mengajak Kang Su ke sebuah ruangan khusus, tempat orang-orang besar biasa diinterogasi, atau ruang MIP. Disinilah si abang akhirnya jujur bahwa ia sebenarnya punya cita-cita yang besar untuk naik jabatan lagi, menjadi seorang kepala jaksa tanpa sosok seperti Kang Su di belakangnya. Mungkin akan sulit untuk beliau meraih itu semua, sehingga dengan penuh pengharapan, si abang meminta agar Kang Su mau membantunya semaksimal mungkin agar abang-abang Nia tersebut bisa menjadi kepala jaksa di negara ini. Dengan santai, Kang Su pun menjawab, "Abang santai saja. Apapun yang abang minta, pasti akan saya lakukan." Bahkan Kang Su sudah menyiapkan sebuah hadiah berupa korek api emas yang terkesan mewah. Satu untuk abang jaksa, dan satu lagi untuk Kang Su sendiri. Sebagai bentuk rasa terima kasih atas semua bantuan yang sudah si abang berikan selama ini. Sianak Keta, tinggalkan dulu Kang Su, dan beralih pada seorang aktris cantik bernama Sujin, yang diduga mengkonsumsi barang terlarang. Ia langsung dicegat dan ditangkap dalam perjalanan untuk dilakukan interogasi di kantor kepolisian. Dan mari kita berkenalan dengan sosok Kapten Polisi dari Departemen Anti Narkoba bernama Kita. Panggil saja si Kapten yang memiliki ambisi untuk membasmi narkoba sampai ke akar-akarnya. Setelah interogasi yang cukup alot karena Sujin Miwek, akhirnya Sujin mau bekerja sama dengan iming-iming kebebasan dan mulai menyebutkan satu nama bos preman yang biasa menjual barang terlarang tersebut kepadanya. Dan inilah sosok bos preman yang dimaksud, yang kebetulan sedang mengambil barang dari si tante pemasok yang barangnya sendiri diimpor langsung dari Jepang, di mana si bos preman yang memiliki watak songong pun tiba-tiba menghajar salah satu pengawal si tante, dan ya, nyaris saja terjadi bentrok antar kedua belah pihak, di mana si tante yang sebenarnya punya pasukan lebih banyak pun memilih untuk tetap diam karena tahu jika backingan si bos preman adalah orang yang cukup kuat dan berpengaruh di negara ini. Selesai mengambil barang dari si tante, si bos preman pun mendapat telepon dari seseorang yang memberitahu jika saat ini polisi sedang mengejarnya dari belakang. Dan tebak, siapa orang misterius yang memberitahunya itu? Ya, itu adalah Kangs, yang bermaksud membantu si bos preman agar lolos dari si kapten polisi, di mana Kangs menyuruh si bos untuk pergi ke stasiun kereta dan tunggu di pintu masuk yang sudah disebutkan. Dan apes, muncullah si abang jaksa yang langsung menangkap si bos untuk diinterogasi, di mana si kapten hanya bisa melongo melihat target. Buruannya keburu ditangkap oleh orang lain. Setibanya di dalam mobil, Kang Su dan si abang jaksa pun langsung menginterogasi si bos preman agar mau buka suara tentang orang di belakangnya, alias backingannya, yang karena imbalannya adalah kebebasan. Si bos preman tidak punya pilihan lain selain menyebutkan nama orang yang mereka minta. Ilda masih di hari yang sama, kapten yang gagal menangkap si bos preman pun akan langsung menangkap dedengkotnya, alias majikan atau bingannya si bos preman, yang tiada lain adalah seorang pemuda kaya raya, anak dari pengusaha paling sukses negara ini, memanfaatkan sosok Sujin yang kini jadi mata-matanya. Kapten menyuruhnya untuk masuk dan laporkan apapun yang ia lihat di Hotel Lorlorai Hotel. Dan lagi kapten sepertinya akan keduluan oleh Kang Su dan abang jaksa yang sudah tiba lebih dulu di lokasi. Sekedar jaga-jaga, Kang Su memakai kacamata yang bisa merekam video untuk mendokumentasikan aksi penggerebekan tersebut. Untuk si bos preman, ia langsung dibebaskan sesuai kesepakatan, di mana tingkah Kang Su tampaknya terlalu berlebihan yang membuat si preman sangat kesal. Namun untuk saat ini, dirinya tidak bisa berbuat apa-apa. Dan inilah sosok pemuda kaya raya yang menggelar pesta narkoboy ini. Terlihat ia sedang menelepon bapaknya untuk meminta pertolongan. Namun si abang jaksa langsung membawanya ke kantor untuk diperiksa. Tak lama, muncullah si kapten dan pasukan yang lagi-lagi datang terlambat. Beliau sama sekali tidak bisa berbuat apa-apa, karena jaksa juga punya wewenang untuk mengusut kasus besar seperti ini. Tiba di ruangan VIP yang khusus dipakai untuk interogasi, si abang terlihat sedang mengobrol
dengan pengacaranya si pemuda, di mana Anda semua mungkin akan cukup dibuat terkejut saat mengetahui jika bapaknya si pemuda ini ternyata adalah kandidat calon presiden yang mencalonkan dirinya dalam pemilu tahun. Dengan iming-iming kenaikan jabatan menjadi kepala jaksa di negara ini, si abang pun langsung tertarik dan membebaskan si pemuda dari segala tuduhan. Setelah membuat kesepakatan dengan anak calon presiden dan pengacaranya, si abang pun didatangi oleh si bos preman yang masih satu komplotan dengan mereka, di mana si bos meminta satu hal, yaitu ingin memberi pelajaran kepada Kang Su yang sudah bersikap menyebalkan terhadap dirinya. Tak hanya ditabrak dan digilas kakinya, Kang Su juga disuntik barang terlarang yang akan membuatnya kecanduan. Bahkan si bos preman dengan teganya membakar kedua kaki Kang Su untuk melampiaskan semua kekesalannya. Tak hanya mengkhianati orang terdekatnya sendiri, si abang juga melaporkan si kapten yang dianggap mengganggu proses penangkapan yang alhasil, si kapten Tun langsung dijebloskan ke dalam penjara. 3 bulan kemudian, inilah Kang Su sekarang menjadi seorang pecandu yang dikurung di dalam ruangan kecil di belakang klub malam. Keberadaan Kang Su di sana tak lepas dari bantuan si kawan yang dulu sempat membantunya bebas dari penjara. Yang karena ini sudah kedua kalinya Kang Su mengalami apes dan menderita. Ia pun perlahan bangkit dengan memaksakan diri untuk memakan makanan dan mulai melatih fisik dan mentalnya agar bisa pulih seperti semula. Di saat yang sama, si kapten akhirnya dinyatakan bebas. Setelah mendapat jaminan dari pengacaranya, ia terlihat sangat bahagia karena bisa berkumpul lagi dengan anak dan istrinya, termasuk menolak memberi keterangan terkait kasus yang sedang membuatnya di penjara. Beralih ke si abang yang kini sudah resmi menjadi kepala jaksa nomor 1 di negara ini. Ia terlihat sedang menghadiri acara kampanye yang sedang digelar oleh calon kandidat presiden alias ayahnya si pemuda. Namun, di luar dari jabatannya yang disegani semua orang, si abang sepertinya harus pasrah jadi jongo si pemuda yang memang jabatan ini didapat berkat bantuan dari bapaknya. Si pemuda yang bernama Cho Hun ini pun sempat membentak si abang yang dianggap lelet dalam membereskan masalah. Si pemuda benar-benar menjadikan si abang jaksa ini menjadi sebagai jongosnya untuk membereskan kenokolen-kenokolen kecil yang sudah dibuatnya. Beralih pada Sujin si mantan aktris yang kini menjadi penjual narkoba untuk menyambung hidup. Hari ini, secara kebetulan, ia mendapat pelanggan yang ingin diantarkan barangnya langsung ke kamar hotel, sehingga tuh kan curiga jika ini hanya jebakan. Sujin dengan cepat menyetrum si pelanggan dan pergi keluar dari kamar tersebut. Tetapi entah apa tujuan Kang Su menemui Sujin. Kita akan langsung beralih pada si kapten yang sedang berada di warung bersama teman-teman polisinya. Tepat saat Kang Su untuk memancingnya datang mengejar tepuk tangan. Sempat terjadi perkelahian. Kang Su mencoba menjelaskan jika kedatangannya bukan untuk cari masalah. Ia mengaku soma-soma menjadi korban dari kelicikan si abang dan komplotannya, dan mengajak si kapten untuk gabung dalam misi balas dendam. Hah? Tak ngeras. Disinilah mereka bertiga sekarang. Ada Kang Su, si kapten, dan Sujin. 3 orang yang menjadi korban dari jebakan dan kelicikan para penguasa. Mereka sama-sama memiliki musuh yang sama. Kang Su dikhianati oleh si abang. Sujin dizalimi oleh Cho Hun putra, sang kandidat presiden. Sementara si kapten dipenjara gara-gara si bos preman yang sudah memanipulasi laporannya. Kang Su pun mulai menjelaskan. Rencananya dimulai dari video penggerebekan yang ia rekam menggunakan kacamatanya yang akan menjadi bukti kuat kalau sosok Seo Hun, putra kandidat presiden, sedang menggelar pesteran koboi. Masalahnya kacamata tersebut sempat direbut si bos preman waktu kaki Kang Su dibakar, sehingga tahap awal rencana mereka adalah mendapatkan rekaman video tersebut dari tangan si bos preman. Tidak langsung mendatangi si preman. Kang dan si kapten pun mendatangi si tante pemasok barang terlarang untuk mendapatkan informasi terkait di mana si preman biasa menyimpan barangnya. Memanfaatkan kebencian si tante yang sering diperlakukan buruk oleh si bos preman, mereka berhasil mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Berlokasi di dalam mobil truk yang biasa mengirim belut dari Jepang. Si bos biasa menyimpan barang-barang tersebut di dalam sana, sebelum nantinya dijual dan disebar ke beberapa titik. Untuk itu, Kang Sunan di kapten pun langsung meluncur untuk melakukan penangkapan. Sementara Kang Su mengambil barangnya di dalam mobil, kapten akan langsung masuk untuk mendatangi si bos. Secara langsung,
yang karena si bos selalu bersama dengan pengawal pribadinya. Maka inilah yang terjadi. Selesai dengan perkelahian barusan, si bos preman pun berhasil kabur dan memergoki Kang Su yang sedang mencoba mencuri barangnya, sehingga tak siap. Kang Su dan si kapten berhasil menangkap si bos preman untuk meminta kartu memori berisi rekaman videonya. Setelah rekaman video sudah didapatkan, kini tinggal Sujin yang akan melakukan tugasnya untuk menjebloskan si Cho-hun ke dalam penjara. Ia menggunakan tas khusus yang ada kameranya untuk pergi ke pesta narkoba yang biasa digelar Seo Cho-hun di atas kapal pesiar. Tiba di lokasi pesta kapal, Sujin sempat deg-degan saat pengawal memeriksa tasnya. Beruntung ia tidak ketahuan dan langsung dipersilakan masuk mengikuti pesta. Beberapa saat berlalu, ketika pesta sudah mulai memasuki tahap mabok dan mastaka liur, Sujin langsung menjalankan rencananya dengan merekam aktivitas Cho-hun. Bertepatan dengan itu, kapten membawa si bos preman ke kantor untuk dikurung tanpa sadar jika salah satu bawahannya ternyata sudah bersekongkol dengan si abang jaksa, sehingga seluruh rencana mereka langsung bocor dan terbongkar saat itu juga. Dengan cepat si abang menghubungi Cho-hun agar segera membubarkan pestanya, karena sebentar lagi polisi akan datang menggerbek tempat tersebut. Untungnya bukti yang dibutuhkan sudah berhasil didapatkan, sehingga Sujin hanya perlu secepatnya pergi meninggalkan tempat tersebut. Ketika Sujin sudah berada di dalam mobil bersama si kawan, disitulah Kang Su dan si kapten langsung senang karena rencana mereka sudah selesai dan tinggal menunggu waktu saja sampai videonya dipublikasikan. Tapi tiba-tiba ya, Sujin dan si kawan pun tewas terbakar di dalam mobil setelah ditabrak oleh orang suruhan si abang. Mereka, si abang, dan Cho-hun rupanya sudah mengetahui akan rencana balas dendam yang sedang Kang Su siapkan. Sehingga gagal sudahlah rencana yang sudah mereka siapkan. Dengan tewasnya Sujin dan Siwan, kapten pun sempat pesimis untuk melanjutkan rencana balas dendam. Bukan mengkhawatirkan keselamatannya sendiri, tapi lebih kepada istri dan anaknya di rumah yang bisa saja terancam bahaya dan berasip sama seperti Sujin. Si abang dan Cho-hun adalah para penguasa yang punya banyak uang, punya power, punya relasi kuat, bahkan tidak pernah tersentuh oleh yang namanya hukum. Sehingga kapten mulai kepikiran tentang kemampuan mereka berdua yang tidak akan cukup melawan orang-orang seperti Cho-hun dan si abang. Disinilah Kang Su menunjukkan mental kuatnya dengan tetap meyakinkan bahwa mereka berdua pasti akan menang. Setelah bangkit dari keterpurukan, Kang Su menemukan satu hal, bahwa keberhasilan tidak ditentukan oleh seberapa banyak uang yang dimiliki, seberapa kuat fisik yang kau punya, atau seberapa bejibun teman yang kau miliki. Ketika dunia tidak mendukungmu, masih ada jalur langit yang bisa diandalkan. Kun fayakun. Jadilah, maka terjadi. Tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini, asalkan kamu yakin bahwa masih ada Tuhan yang maha kuat dan maha segalanya. Di saat yang sama, Cho-hun pun memarahi si abang, yang dianggap tidak becus membereskan masalah. Di mana si abang yang sudah muak pun, akhirnya membentak balik, dengan mengatakan bahwa Cho-hun hanyalah seorang bocah ingusan yang tidak berguna, dan suka bikin masalah di waktu yang tidak tepat. Tak lama si abang pun mendapat pesan berupa rekaman video kejahatannya, disusul telepon dari Kang Su untuk ketemuan di suatu tempat. Setibanya di lokasi, mereka pun saling bertanya tentang kabar masing-masing. Dilanjutkan dengan saling mengancam satu sama lain. Keesokannya si abang langsung menggeledah kosan tempat tinggal Kang Su untuk mencari keberadaan video tersebut. Namun, tidak berhasil ditemukan. Sementara, Kang Su sendiri terlihat sedang menemui si tante untuk meminta sedikit bantuan. Carikan kapal untuk saya bisa kabur dari Korea setelah selesai menjatuhkan karir si abang jaksa, ujarnya. Setelah itu, Kang Su pun pergi ke mobil si kapten untuk meneruskan rencana selanjutnya. Tunjakaya sempat berpikir sebentar. Si tante ternyata lebih memihak kepada si abang jaksa dengan melaporkan rencana Kang Su selanjutnya yang akan menyerahkan bukti video tersebut kepada kandidat presiden saingan ayahnya si Cho-hun, sehingga dengan cepat Kang Su memerintahkan seluruh anak buahnya untuk pergi ke lokasi tersebut. Kapten dan Kang Su sendiri terlihat baru tiba di lokasi kampanye kandidat calon presiden lain untuk menyerahkan bukti videonya. Sebelum si kapten pergi, Kang Su menitip pesan untuk hati-hati sembari memberikan flash
berisi bukti videonya. Dan apes, si kapten keburu dibawa oleh orang-orang, suruhan si abang jaksa, sebelum sempat memberikan bukti videonya. Sehingga bertepatan dengan acara debat para kandidat calon presiden, berita tentang Cho Hun Putra, salah satu kandidat pun mulai ramai diperbincangkan terkait keterlibatannya dalam pesta narkoboy. Tak ada pilihan lain, si abang jaksa terpaksa meminta Cho Hun untuk menyerahkan dirinya ke jaksaan. Sambil menunggu Chun datang, si abang pun menginterogasi si kapten untuk mencari tahu di mana keberadaan Kang Su. Karena si abang sudah tahu jika saat ini, Kang Su pasti sedang memegang salinan bukti videonya. Si abang memanfaatkan istri dan anak si kapten, yang sengaja ia undang datang ke kantor, agar si kapten tidak punya pilihan lain selain buka mulut, karena ini sudah menyangkut keselamatan keluarganya. Si kapten pun bersedia untuk memberitahu di mana lokasi Kang Su berada. Namun sebelum itu, ia meminta sebatang rokok terlebih dahulu, berikut dengan korek api, yang merupakan hadiah pemberian dari Kang Su. Bismillah. Setelah lokasi Kang sudah didapatkan, si abang langsung menyuruh si preman dan pengawalnya untuk meluncur ke lokasi dan habisi si Kang Su. Kali ini, tak lama, muncullah Cho Hun di kantor kejaksaan untuk memenuhi undangan pemeriksaan. Sempat kesal karena harus menjalani pemeriksaan urin seperti ini. Cho Hun akhirnya bisa tersenyum lebar saat salah satu anak buah si abang jaksa memberikan sekantong urin milik orang lain yang pastinya bersih dan tidak ada zat narkoboinya, bertempat di ruangan VIP. Cho Hun pun bertingkah layaknya anak kecil, sebagai bentuk rasa senangnya yang sudah dibantu masalah ini. Sambil menikmati sebatang udud yang dinyalakan langsung oleh si abang, Cho Hun pun diberitahu tentang urin tersebut yang dijamin bersih, sehingga ia tidak perlu khawatir akan karir bapaknya yang sedang menjalani debat kandidat calon presiden. Tak lama datanglah para pejabat senior dan pengusaha yang selama ini mendukung Bapak Cho Hun untuk maju menjadi presiden. Mereka langsung berpesta dan makan-makan, sambil berbicara atau berkekep-kekep soal korupsi, suap menyuap, dan segala tetek bengke kebusukan mereka bersama sambil menonton acara debat yang hasilnya sudah disetting sedemikian rupa agar dimenangkan oleh bapaknya si Cho Hun ini. Di saat bersamaan, si preman dan pengawalnya sudah tiba di lokasi di mana Kang Su berada. Tapi tebak, apa yang terjadi selanjutnya? Yang ada di sana ternyata adalah si tante dan pasukannya yang sudah lama dendam kepada si bos preman. Tanpa ragu, Tante CS langsung menghabisi mereka berdua saat itu juga. Bertepatan dengan itu, muncul berita yang benar-benar mengejutkan semua orang, tidak terkecuali si abang, Cho Hun, dan para pejabat yang ada di ruangan termasuk bapaknya Chun sendiri, yang sedang masih berada di acara debat. Dalam berita itu, ditampilkan tayangan live streaming di channel YouTube yang memperlihatkan si abang dan komplotannya, yang ditayangkan secara live, yang ternyata cerdas. Sungguh cerdas. Kang Su saat ini berada di seberang gedung tersebut, merekam seluruh aktivitas si abang dan komplotannya. Bahkan suara dan percakapan mereka semua dari awal pun terdengar sangat jelas, yang entah dari mana asalnya. Meski tirainya sudah ditutup, live streaming pun masih berjalan meski hanya terdengar suaranya saja, dan tebak di mana mikrofonnya disembunyikan. Ya, mikrofonnya ternyata disimpan di dalam korek api yang biasa si abang bawa. Di mana korek api tersebut rupanya sudah ditukar sewaktu kapten meminta sebatang udut. Semuanya sudah direncanakan dengan matang, termasuk si tante yang juga masih bagian dari rencana ini. Sehingga tamat sudahlah karir si abang sebagai kepala jaksa di negara ini. Tak terima dikalahkan, si abang pun dengan cepat berlari menuju gedung tempat Kang Su berada, dan dikira bisa mencegah Kang Su dengan mudah. Ia lupa jika Kang Su jauh lebih muda dan sudah jauh lebih kuat dari sebelumnya, sehingga untuk bapaknya Nya Cho Hun, meski kalah dalam pemilihan, ia dengan pedenya mengatakan jika dirinya menang di hati masyarakat. Tetapi untuk Cho Hun, ia mengalami depresi hingga mengkonsumsi barang terlarang dalam jumlah banyak. Bahkan ketika si kapten akan menangkapnya, Cho Hun memilih untuk melompat dari lantai 3 rumahnya. Dan tak jauh berbeda dengan mereka berdua, nasib si abang pun sama-sama apesnya dengan diganggu oleh seekor cucunguk yang masuk ke dalam bajunya, tepat saat dirinya digelandang oleh pihak kepolisian.